Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita cair. Tolong, apa buku Indonesia yang saya wajib baca? Kepada teman-teman dari Indonesia, kalau sedang menonton video ini, tolonglah bantu saya. Sebab saya sedang mencari buku-buku karya-karya dari Indonesia untuk saya belajar. Halo guys, jadi dari kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya, kok nggak bikin video pakai bahasa Indo? Kan followers aku banyak dari Indo juga. Nah, hari ini aku bakalan bikin video pakai bahasa Indo. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi bahwa banyak sekali masyarakat atau warga yang berasal dari Malaysia ini mempelajari bahasa Indonesia. Nah bahkan mereka itu sampai membeli kamus bahasa Indonesia. Nah kok bisa ya teman-teman, mereka itu sangat ingin mempelajari bahasa Indonesia. Nah mungkin karena bahasa Indonesia ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti ya teman-teman, dan sangat kosakatanya itu sangat luas sekali ya teman-teman. Nah mungkin itu penyebabnya mereka sampai-sampai rela membeli buku untuk belajar bahasa Indonesia. Nah seperti apa videonya, tanpa lama banyak basa-basi kita simak aja video berikut ini. Let's go. Malaysia makin mencintai bahasa Indonesia. Nah, baguslah. Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita cair. Indonesia katanya sangat lembut apa ya guys. buku Indonesia? Hari ini aku bakalan terbang ke Jogja dari Kuala Lumpur dan ini aku lagi nungguin pesawatnya karena pesawatnya. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I selalu. Sebab itu ramai orang kalau dia pergi Indonesia, dia memang tak nak dia kena belajar cakap bahasa Indonesia, tapi kat orang Melayu Keren. Fenomena unik tengah melanda Malaysia, di mana gelombang kecintaan terhadap bahasa Indonesia kian tak terbendung. Bagi anak muda jiran, bahasa Indonesia dinilai jauh lebih mudah diucapkan dan terasa sangat cair untuk pergaulan sehari-hari. Tren ini paling santer terlihat di kalangan remaja Malaysia yang sangat menggemari dialek dan slang Indonesia berkat masifnya pengaruh konten media sosial, musik, dan film dari tanah air. Namun, di balik pelukan hangat terhadap bahasa Indonesia ini, ironi terjadi di dalam negeri. Malaysia justru masih berkutat dalam perdebatan panas yang tak kunjung usai mengenai kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara. Dinamika ini menciptakan pemandangan menarik. Di saat konsensus internal masih dicari, bahasa Indonesia justru melenggang masuk dan merebut hati generasi muda Malaysia. Bahasa Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita cair. Tolong, apa buku Indonesia yang saya wajib baca? Kepada teman-teman dari Indonesia, kalau sedang menonton video ini, tolonglah bantu saya. Sebab saya sedang mencari buku-buku karya-karya dari Indonesia untuk saya belajar membaca, belajarnya ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya tak kisah genre apa pun sebab saya boleh baca pelbagai genre dan tema. Cuma sekarang saya tengah balik berminat dengan thriller, bunuh-bunuh itu kan, sebab baru habis baca Garam, penulisnya dari Indonesia. Best, buku tu best. Cuma buku tu dia ada selitkan banyak tentang kisah percintaan dan kekeluargaan. Apa tu saya rasa penat. Tapi sebenarnya okey je lah. Lagi satu, saya nak mencabar diri saya sebab saya susah nak baca novel-novel cinta. Tak kisah novel ke cerpen ke puisi cinta. Sebab bila saya baca, selalunya saya akan cringe. Saya macam segan lah. Macam kenapa kau nak kena cerita kan. Tapi kita nak mencabar diri sebab saya fikir bahasa Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita melting. Jadi tolonglah suggest. Lagi kita dah hampir dengan Indonesia. Kalian tahu dulu lah, seperti yang dikatakan adik ini, dia bilang bahwa bahasa Indonesia itu katanya sangat mudah dan sangat mudah untuk dicerna ya teman-teman. Bahkan dia itu sampai-sampai rela membeli beberapa buku cerita untuk dia baca ya teman-teman. Nah kan ini kita itu harus respect dan harus bangga dengan bahasa kita ya teman-teman. Nah dan dia bilang tadi katanya bahasa Indonesia itu sangat lembut dan sangat mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari ya katanya teman-teman. Nah ini sih keren sekali ya. Kita harus mendukung kalau begini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Ya, jika enggak tahu, ya udah, biar aku bilangin sama korang. Ini kan sudah mau merdeka. Maknanya promo kami sudah mau habis. Iya, 31 Agustus habis promo nasi lemak kami. Ya kalian harus buruan datang karena promonya udah mau habis. Mulai jam 4 petang sampai kedainya tutup. Oke? Jangan lupa bawa mama, bapak, onti, pak de, om, apa lagi? Ibu, bapak, semua yang ada di sini.
Iya. Ya, kayak gitulah, bawa lah, pokoknya bawa satu rumah kamu, satu sekeluarga, satu se-Malaysia, se-Indonesia datang. Oke? Iya bener. Halo guys, jadi dari kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya, kok nggak bikin video pakai bahasa Indo? Kan followers aku banyak dari Indo juga. Nah, hari ini aku bakalan bikin video pakai bahasa Indo. Awas ya kalau nggak nonton. Hari ini aku bakalan terbang ke Jogja dari Kuala Lumpur dan ini aku lagi nungguin pesawatnya karena pesawatnya delay lumayan lama. Nah, ini pesawatku udah naik dan ini view-nya dari atas dan tiba-tiba udah nyampe Jakarta. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I? I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan? But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak? Orang Malaysia. Yes, of course. But we can speak English. No. I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please lah, next time bagi I chance cakap Melayu sikit lah. Dan salah grammar pun tak tekan. Janji practice. Saya selalu kata orang Malaysia ni, most of Malaysians dia boleh cakap English. Yes, betul. Sebab itu ramai orang kalau dia pergi Indonesia, dia memang tak nak dia kena belajar cakap bahasa Indonesia. Tapi kat orang Melayu semua boleh, orang Malaysia semua boleh cakap. Especially KL lah. Especially KL. Kecuali this macam buat macam Mak Dan. Itu kat Terengganu. Itu kalau tak ada choice. Betul. Tapi datang KL. Jadi macam mana? Ampang kot kan? Ampang memang international school pun kat situ. So how did you, sebab bagaimana belajar bahasa Melayu? Sebab ramai orang you don't need to belajar bahasa Melayu to survive. Betul. I think actually the first year saya memang tak belajar langsung. Yang kalau masa tu saya nak jumpa dengan orang pun saya join banyak event expat punya group ke foreigner line kan. So masa tu dah nampak macam okay, sebenarnya masa tu kalau jujur cakap saya tak aware sangat pasal bahasa apa semua kan, sebab saya dalam bubble sendiri kan. Tapi I think lama-lama dah start fikir macam okay, kalau saya nak stay sini lama saya kena make an effort untuk keluar daripada bubble tu. Tapi susah juga sebab bila saya pergi nak try cakap, orang akan cakap English. Even pun kalau jumpa kawan, dia macam, oi bestnya kawan Mak Saleh, aku boleh cakap English. Aku nak practice English aku. Aku nak practice Melayu, aku nak cakap English kan. So dia memang kena make an effort lah. Dia memang set challenge macam, okay, weekend ni saya pergi bazar, pasar, saya cakap Melayu saja. Even orang cakap English, saya cakap Melayu. Walaupun memang tak pandai sangat pun. Memang kena make an effort. Sebab dekat KL macam English memang boleh get around perfectly fine kan. Tapi ada tengok filem Melayu ke atau dengar lagu? Ada banyak. Saya buka radio, tak faham tapi dengar. Saya akan beli surat khabar, baca, try faham. Okay, ada perkataan yang macam kita boleh agak kan. Tapi kita macam just nak try to absorb kita punya diri. Tengok film, tengok TV juga. Masa tu banyak tengok jalan-jalan cari makan. Kalau tengok dekat masa tu rasa ada some old film dekat YouTube yang ada subtitle semua. So memang kita kena immerse ourselves. Teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang dari Malaysia ini, bahwa bahasa Indonesia itu katanya sangat indah dan sangat mudah untuk dipelajari. Nah, bahkan mereka itu sampai-sampai rela membeli banyak buku ya teman-teman, bukan hanya 1-2 buku, katanya itu dia rela membeli banyak sekali buku-buku cerita yang berasal dari Indonesia. Nah, kan ini kita itu seharusnya bangga dan respect lah dengan orang ini. Nah, kita tuh harusnya senang ya teman-teman, bahasa kita bisa dipelajari dan mereka itu katanya itu sangat suka dengan bahasa Indonesia. Nah, ini sih harus, kalau yang seperti ini teman-teman, kita harus mendukung, mensupport ya teman-teman. Nah, bukan yang nilai jelek ya teman-teman, seharusnya kita itu mengapresiasi lah teman-teman. Nah, dan juga para bule yang ada di Malaysia ini katanya tadi dia itu pokoknya sangat suka juga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Padahal ini bule yang mungkin tinggal udah lama tinggal di Malaysia ya teman-teman. Nah, dan tadi juga ada bule Berry ya teman-teman yang berada di katanya yang berasal dari Indonesia, tapi mungkin dia pergi jalan-jalan ke Indonesia. Dia itu ingin melihat atau mendengar langsung perkataan orang Melayu itu sendiri menggunakan bahasa Malaysia. Nah, tapi anehnya dia itu pas sampai di sana, bule Berry ini dia itu
berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi dia bilang saya ingin berbicara menggunakan bahasa Melayu, saya ingin mendengar langsung bagaimana sih bahasa Melayu itu sendiri. Nah, tapi anehnya orang-orang dari Malaysia yang dia lawan bicaranya ini menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris dicampur-campur lah ya teman-teman. Karena orang di sana itu ya teman-teman, setahu saya ya guys, tahu saya kalau orang menggunakan bahasa bercakap atau berbicara menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris itu mereka itu terlihat keren. Nah, itulah yang dibanggakan oleh mereka teman-teman. Nah, seharusnya kita itu harus membanggakan bahasa kita sendiri ya, bukannya bahasa orang lain atau bahasa Inggris atau dan lain sebagainya teman-teman. Seharusnya kita itu harus bangga menggunakan bahasa tempat tinggal kita sendiri ya teman-teman. Seharusnya itu kan yang kita promosiin, bukannya kita campur daun bahasa orang lain dengan bahasa kita, dan itu yang membuat kita bangga ya teman-teman. Lain tempat, nah misalnya lainlah tempat kita memakai bahasa Inggris atau bahasa lain sebagainya ya teman-teman. Itulah seperti yang kita tangkap tadi di video ini. Nah, kalau teman-teman gimana pendapatnya, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Oke, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Kesekian kali saya ucapkan ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.